Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Niken Paramitasari, di mana saya adalah sebagai dosen yang akan mengampu mata kuliah kewirausahaan di kelas ini selama 1 semester. Pada pertemuan pertama kita akan membahas mengenai falsafah kewirausahaan. Mengapa kita harus mempelajari falsafah kewirausahaan yang merupakan dasar-dasar munculnya suatu kewirausahaan. Baiklah, kita akan memulai materi pada hari ini dia apa yang melatar belakangi munculnya falsafah kewirausahaan tersebut. Kita ketahui bahwa teknologi dan komputerisasi membuat kebutuhan tenaga kerja semakin sedikit karena adanya perkembangan teknologi dan komputerisasi membuat perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga kerja manusia itu semakin berkurang, ya, sehingga terjadi efisiensi pada tenaga kerja manusia karena penggunaan dari teknologi dan komputerisasi yang secara otomatis, maka tidak perlu lagi menggunakan banyak tenaga manusia. Hal ini membuat orang yang di luar itu mencoba untuk giat melakukan aktivitas kewirausahaannya, ya, berusaha muncullah kewirausahaan untuk mencari sumber penghasilan baru dan lain sebagainya. Begitu juga dengan adanya peningkatan lulusan sarjana. Nah, ketika terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja, namun lulusan sarjana semakin meningkat. Nah, inilah dikatakan diiringi dengan lulusan sarjana semakin meningkat, terjadi pengangguran banyak, ditambah juga dengan lulusan yang sarjana tersebut juga tidak selalu mudah mendapatkan pekerjaan, ya. Maka alih-alih lulusan yang belum mendapatkan pekerjaan tersebut akan mencoba dan berwirausaha, ya, melakukan aktivitas wirausaha, apa yang dapat dilakukan untuk bisa mendapatkan penghasilan. Di lain pihak, adapun pendapat masyarakat awam yaitu rezeki atau harta, jodoh, mati adalah nasib. Orang tidak dapat mengubah nasib. Nah, ini adalah pendapat dari masyarakat awam, di mana masyarakat modern saat ini sudah berpikir bahwa hal tersebut sudah menjadi hal yang terlalu kuno, begitu ya, bahwa yang namanya harta atau jodoh ya itu harus dicari gitu ya. Ya, kalau mati ya menjadi kenyataan itu sudah kodratnya ya, dan itu sudah menjadi kuasa Allah yang di atas ya. Nah, ketika dikatakan nasib, kita dikatakan masih berpendapat bahwa itu jadi nasib. Tetapi tidak masyarakat modern, bahwa masyarakat modern akan mencoba untuk berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan dan diharapkannya. Nah, ini yang melatar belakangi. Kemudian di sini kita melihat bagaimana sih gambaran wirausaha tersebut, ya, usaha-usaha tersebut muncul di Indonesia. Pada tahun 98, akhir 98, 99 terjadi namanya krisis moneter ya. Perekonomian Indonesia memasuki masa sulit, ya, terjadi pergantian kekuasaan dari era Orde Baru ke era reformasi. Nah, pada saat itu dia ketika terjadi berbagai macam konflik ya, tentu saja hal ini akan berdampak bagi perekonomian. Perusahaan-perusahaan itu tentu mengkhawatirkan bagaimana ini kondisi pemerintahan. Maka banyak juga perusahaan yang melakukan menutup kantornya, ya, menutup usaha bisnisnya, sehingga hal ini terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran, ya. Namun demikian, siapakah yang mampu bertahan dalam kondisi krisis pada saat itu? Yaitu UKM atau UMKM yang dapat bertahan dalam masa krisis. Kenapa? Karena UKM atau UMKM tersebut tidak memerlukan sumber tenaga yang sangat besar, ya. Kemudian produk-produk yang dijual, yang dipasarkan itu bukan dalam komoditi atau pasar yang cukup besar, dimana pada saat itu terjadi harga yang melonjak, ya, sehingga orang tidak banyak membeli produk-produk. Bagi perusahaan-perusahaan besar ini merugi, karena itu banyak yang tutup. Tapi kalau UMKM, mereka hanya memproduksi apa yang menjadi order pihak tertentu atau memproduksi dalam jumlah yang sedikit, sehingga mereka lah yang mampu bertahan, ya, dengan pelanggan-pelanggan tetap mereka. Nah, kemudian adapun pekerja yang di PHK dan pengangguran, pada alih-alihnya mereka menjadi wirausahaan gitu. Ketika di PHK, mereka bagaimana mencari alternatif untuk bisa mendapatkan penghasilan, yaitu dengan cara berwirausaha atau menjual sesuatu, ya. Banyak banyak sekali contoh. Kebetulan di dekat kampus Dharma Jaya sini ada
namanya daerah Jalan Ratu. Itu dulu ada sebutannya Pak D yang menjual soto. Itu Pak D tersebut menjual soto ketika beliau di PHK pada saat itu ya, dan alhamdulillah sotonya laku gitu, dan terus menjalankan usaha tersebut. Kemudian di samping itu, kenapa wirausaha ini muncul lagi ya, adanya MEA ya, masyarakat ekonomi ASEAN ya, dimana ada kesepakatan ya dari organisasi ASEAN untuk membentuk ekonomi community AEC, atau disebut juga masyarakat ekonomi ASEAN, di mana ada integrasi ekonomi secara regional, secara lingkup negara-negara yang tergabung dalam kelompok ASEAN tersebut. Nah, ASEAN ini diharapkan menjadi pasar tunggal dan basis produksi. Kemudian ada arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang akhirnya bebas, serta mengalir aliran modal yang lebih bebas ke negara-negara di ASEAN. Nah, hal inilah yang membuat Indonesia bergerak untuk melakukan aktivitas kewirausahaannya ya. Bila mengikuti perkembangan zaman, itu adalah era lama nih MEA. Namun dari tahun yang saat ini berlangsung, banyak sekali bermunculan startup. Oke, kita akan mempelajari lagi nanti lebih jauh. Nah, ini berkaitan dengan falsafat kewirausahaan itu sendiri ya. Di Prancis mengatakan bahwa dari bahasa aslinya bahasa Prancis ya nih, enbentre, to undertake ya. Ini mungkin salah ketik nih. Kemudian akhirnya dikenal dengan bahasa Inggrisnya, istilahnya entrepreneurship ya, yang artinya kewirausahaan atau entrepreneurship bermakna bentuk aktivitas untuk melakukan pekerjaan sulit, kompleks, dan berisiko dengan cepat, melakukan aksi atau inisiatif sehingga memperoleh keuntungan. Nah, hal itulah yang dilakukan ya. Untuk falsafat kewirausahaan dalam wilayah budaya Jawa sendiri sebenarnya ada, dikatakan di sini alon-alon waton kelakon, geliak-geliak waton kecandak, yang artinya pelan-pelan asal selesai, santai-santai asal kena sasaran ya. Ini falsafah kuno ya, tapi mengandung sisi kewirausahaan. Di manakah sisinya? Di sini adalah dikatakan filsafat hidup yang termasuk baik, tetapi dapat juga dianggap buruk. Sisi baiknya adalah bila aktivitas berorientasi selesai atau kelakon, walau perlu waktu lama tapi hasil aktivitas berkualitas tinggi. Dikatakan buruk bila aktivitas diselesaikan secara lambat dari yang dijanjikan. Hal ini bisa merusak hubungan dengan pelanggan. Berikutnya ada pun juga falsafat dari Bali. Kecil panjang adalah lebih baik dibandingkan besar pendek. Filsafat hidup yang memiliki makna lebih baik untung sedikit tetapi hubungan dengan pelanggan tetap baik, daripada untung besar tapi mengecewakan pelanggan. Adapun falsafat dari Tionghoa yaitu uang bermanfaat hanya kalau beredar dan bukannya disimpan. Filsafat ini digunakan oleh wira swasta, artinya uang itu harus digunakan untuk investasi. Dari investasi tersebut diperoleh aktivitas yang melibatkan sejumlah tenaga dengan keluaran berupa barang atau jasa yang bernilai tambah, dan pada akhirnya diperoleh kesejahteraan masyarakat. Ini falsafat yang bagus sekali ya, karena itu mungkin banyak dari etnis Tionghoa yang menjadi wira swasta yang memajukan perekonomian baik juga di Indonesia. Oke, kemudian apa hal yang menjadi kewirausahaan itu menjadi suatu budaya ya? Di sini dikelompokkan ada 3. Dikatakan bagaimana wirausaha tersebut menjadi suatu kebudayaan atau pembudayaan kewirausahaan. Pembudayaan itu sebenarnya berasal dari 3 kemampuan manusia: cipta, rasa, karsa. Cipta itu kemampuan menggunakan daya pikiran. Rasa terkandung dalam jiwa manusia untuk menilai sesuatu. Sedangkan karsa itu artinya adalah kehendak, kemauan, dorongan untuk melakukan suatu perbuatan. Sehingga dari 3 kemampuan manusia ini muncullah suatu pembudayaan, yaitu meresapkan cipta, rasa, karsa pada setiap individu tentang norma budaya yang hendak dijadikan acuan. Jadi ketika kita mau melakukan suatu tindakan tentang norma budaya apa yang ingin menjadi acuan kita ya, jadi didukung dengan cipta, rasa, dan karsa tersebut. Kemudian pembudayaan kewirausahaan memiliki sikap yang baik
dan hasil karya. Sikap baik itu meliputi sikap inovatif, teoretis, normatif, pragmatis, dan etis. Hasil karya yang baik meliputi sifat harga murah, bukan murah ini ya, harga murah, kualitas tinggi, tepat waktu, layanan optimal, dan pemasaran yang proaktif. Ya, ini salah tulis nih, proaktif, harusnya proaktif. Jadi muncullah pembudayaan kewirausahaan tersebut. Ketika dari berbagai falsafat tadi yang disampaikan, sebenarnya masih banyak sekali falsafatnya ya. Nah, hal tersebut itulah yang membangun menjadi sebuah kebudayaan atau pembudayaan kewirausahaan dengan sikap yang baik, kemudian menciptakan suatu hasil karya ya. Kemudian berkaitan dengan pembudayaan kewirausahaan di perguruan tinggi, di mana ada proses yang mengintegrasikan unsur dari cipta, rasa, karsa, dan karya melalui sikap, bukan sikap ini, sikap yang baik untuk mencapai suatu hasil kerja berupa barang dan jasa, yaitu melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat sesuai bidang ilmu yang ditekuni. Jadi pembudayaan kewirausahaan ini sudah menjadi acuan di perguruan tinggi ya. Aktivitas ini sudah dilakukan, begitu juga dengan di kampus Dharma Jaya dari sejak semester 2, 3, 4 ya. Sudah digalakkan untuk melakukan aktivitas kewirausahaan ya. Bila dikatakan kewirausahaan tersebut sebenarnya tidak harus khusus berdagang, tetapi ada aktivitas ya yang mau menghasilkan suatu karya. Dalam hal ini konteksnya di kampus ini kita akan belajar bisnis, berarti ada diarahkan untuk menciptakan suatu karya yang pada suatu saat ke depannya bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Oke, baik, itu saja cukup penjelasan materi pada pertemuan pertama ini dia. Saya harapkan kalian dapat memahami, namun apabila ada hal yang masih kurang dan ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lebih jauh pada pertemuan kita selanjutnya atau mungkin lewat chat di grup. Terima kasih banyak, semoga tetap sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.